kill. Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film pedang-pedangan berjudul The Warrior Y yang dirilis pada tahun 2010. Perlu kalian tidak ketahui bahwa film ini menceritakan tentang seorang pendekar legend yang diminta untuk mengakhiri seorang bayi dari keturunan klan musuh. Namun ia menolak dan memutuskan untuk membawa bayi tersebut sejauh mungkin. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka pada abad ke-19 di Jepang, di mana kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Yang yang merupakan seorang pendekar legend dan juga anggota klan Set Flute atau seruling sedih. Sebelumnya, yang ini diketahui berhasil membunuh mantan juara sekaligus pemimpin klan musuh yang akhirnya menjadikan Yang sebagai pendekar terhebat di seluruh dunia. Tetapi hal ini menjadikan kedua klan itu bermusuhan sehingga saling bersumpah untuk bertarung sampai setiap semua anggota klan lawan mati tanpa sisa. Nah, dari situlah Yang harus melawan klan musuh. Ia lalu berjalan sambil menyeret samurainya untuk melawan beberapa pria bertopeng. Meskipun jumlah lawannya lebih banyak, tetapi Yang terlihat tidak takut sedikit pun dan tak memerlukan waktu lama, Yang berhasil menjatuhkan para musuh tanpa memberikan mereka waktu untuk menyerang balik. Setelah membunuh mereka, Yang kemudian menghadapi Grandmaster dari klan tersebut. Tanpa banyak cincong, keduanya pun langsung mulai pertarungan. Tetapi lagi-lagi Yang berhasil mengalahkan lawannya dengan satu kali gerakan saja. Hal ini pun membuktikan kalau Yang adalah pendekar terbaik di dunia. Yang kemudian membuka kotak kayu yang ternyata bayi perempuan. Ternyata bayi ini merupakan keturunan dari klan musuh, di mana klan mereka sudah berseteru selama 500 tahun. Dan untuk mengakhiri perseteruan, Yang ditugaskan untuk membunuh semua orang yang memiliki garis keturunan dari klan musuh. Yang lalu bersiap untuk membunuh bayi tersebut. Tetapi saat melihat bayi itu tersenyum, hati nurani Yang tergoyah dan memilih untuk membawa bayi itu pergi. Di tengah perjalanan, para anggota klannya sendiri mulai mengikuti Yang dengan tujuan untuk membunuh si bayi. Namun demi keselamatan si bayi, Yang akhirnya terpaksa membunuh anggota klannya sendiri. Yang dan si bayi lalu sampai di warung untuk makan dan istirahat sejenak. Nenek tua yang diketahui sebagai pemilik warung kemudian mendekati mereka. Tapi insting Yang merasa ada yang tak beres, jadi ia langsung menikam nenek tersebut menggunakan sumpit. Dan betul saja ternyata nenek itu juga berniat untuk membunuh si bayi. Setelah menghabiskan makanannya, Yang lalu membakar warung itu dan pergi begitu saja. Yang lalu lanjut membawa si bayi menaiki kapal dengan tujuan untuk menemui teman lamanya di negeri yang jauh. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka hanya tiba di kota mati yang disebut Lode dan terletak di gurun barat, di mana penghuninya bisa dihitung. Yang lalu disambut oleh seorang pria bernama Iqbal. Disitulah Yang menunjukkan foto teman lamanya yang bernama Smelly. Iqbal pun membawa Yang ke rumah Smelly yang sudah tidak berpenghuni. Dan terungkaplah kalau Smelly sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Sedangkan di sisi lain, pemimpin klan Set Flute bernama Mbah BBID mengerahkan seluruh anggotanya untuk mencari keberadaan Yang dan si bayi. Di malam harinya, Yang merasa tertekan dengan suara tangisan si bayi yang terus-menerus. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba ia diserang oleh wanita yang memukul Yang menggunakan kayu sampai patah. Wanita itu bernama Lini.
Setelah tahu kalau Yang ini teman Smelly, Lini kemudian mengungkapkan kalau Smelly sering bercerita tentang Yang. Dan karena bayi itu belum memiliki nama, jadi Lini memberikannya nama April karena ditemukan di bulan Juli. Lini lalu menawarkan kesepakatan di mana ia dengan sukarela akan merawat April termasuk mengganti popok. Dan sebagai gantinya, Yang membuka usaha laundry milik Smelly. Pada suatu hari, 3 bujangan datang ke toko laundry Yang. Tapi kedatangan mereka bukan untuk nge-laundry, tapi malah sengaja membuat Yang kesal. Yang pun mencoba agar tetap tenang, tapi mereka malah semakin menjadi-jadi. Hingga akhirnya, Iqbal muncul dan langsung mencubit 3 berijilan bujang tersebut. Alhasil mereka pun memilih kabur daripada masa depannya suram. Setelah itu, Iqbal membawa Yang berkeliling melihat-lihat daerah sekitar. Iqbal lalu menjelaskan tentang sejarah kota yang pernah menjadi kota berkembang karena memiliki tempat sirkus yang terkenal. Tapi akhirnya tempat sirkus itu ditutup dan kota ini sekarang terbengkelai. Meskipun begitu, beberapa warga masih tetap tinggal serta bekerja keras untuk menghidupkan kembali kota ini. Hal itu membuat Yang sadar kalau masih banyak hal dalam hidup yang belum ia pelajari di tempat baru, di mana mereka memiliki keahlian sederhana tapi bermakna, seperti menanam bunga, bahkan mendesain dan merawat taman. Tak hanya itu saja, Yang juga kini mulai menjalani persahabatan dengan warga di sekitar yang kini menerima dan menghargai keberadaan Yang. Walaupun masa lalu Yang cukup kelam karena sering membunuh orang, tapi kini ia perlahan-lahan menjadi lebih sederhana dan menikmati ketenangannya. Suatu hari, Yang melihat Lini sedang mengunjungi sebuah makam. Karena penasaran, Yang lalu bertanya ke Iqbal yang kemudian bercerita tentang kisah tragis Lini beberapa tahun yang lalu. Jadi sebelum kota ini hancur, ada sekelompok penjahat koboi yang menyerbu dan merebut kendali kota. Pada penyerbuan itu, Lini ditangkap oleh para penjahat dan diserahkan ke bos mereka yang biasa dipanggil sebagai Kolonel Bagong. Di mana Kolonel Bagong ini berniat untuk dijadikan Lini sebagai tempat pembuangan cairan kental. Tapi sebelum hal itu terjadi, Lini berhasil melarikan diri dengan menyiramkan minyak panas ke wajah Kolonel Bagong. Namun sayangnya si penjahat itu bangkit kembali dan malah menembak Lini sampai jatuh. Melihat hal itu, ayah Lini pun bergegas membantu putrinya. Namun si kolonel malah menembak mati ayah Lini. Tak hanya itu saja, kolonel juga membunuh si ibu serta adik Lini tepat di depan mata Lini. Sedangkan luka Lini tidak terlalu fatal dan masih bisa diselamatkan. Sejak saat itulah, Lini sangat ingin membalaskan dendam ke para penjahat. Jadi ia memulai berlatih dengan melempari pisau. Setelah mendengar cerita ini, Yang tersentuh dan memutuskan untuk mengajari Lini cara melempar pisau yang benar. Keesokan harinya, Yang kemudian mulai mengajari cara melempar pisau ke Lini dengan menutup matanya. Setelah itu, ia berdiri di depannya sebagai target. Awalnya, Lini ragu untuk melemparkan pisaunya, tetapi Yang meminta agar Lini mempercayai nalurinya. Dengan dorongan dari Yang, Lini akhirnya melemparkan pisaunya dan berhasil mengenai target tanpa menyakiti Yang. Selanjutnya, Yang lalu menguji keterampilan Lini dengan memintanya melemparkan batu ke April yang sedang digendong oleh Yang. Dan saat Lini melemparkan batunya, Yang langsung menangkap batu itu dari belakang sehingga April tetap aman. Di malam harinya, Lini dan Yang duduk berdua sambil mengobrol. Lini lalu memberi Yang sebuah kalung peninggalan dari ibunya sebagai tanda terima kasih ke Yang karena sudah mengajarinya berlatih. Dan sebagai balasannya, Yang juga memberi Lini sepasang pedang. Di waktu yang sama, Lini melihat pedang legendaris milik Yang. Tapi pedang itu tidak bisa dibuka karena sudah disegel oleh Yang dengan tujuan agar ia tidak bisa bertarung lagi. Selain itu, kalau pedang itu dibuka, maka para anggota klannya juga akan mengetahui keberadaan Yang.
Di sisi lain, pemimpin seruling sedih dan para anggotanya masih dalam perjalanan untuk mencari Yang dengan sebuah kapal rampasan mereka. Hari demi hari, Yang terus melatih Lini teknik-teknik dalam menggunakan pedang. Singkat cerita, pada suatu malam menjelang subuh, si Kolonel Bagong bersama anak buahnya kembali ke kota untuk mencari Lini. Tapi sebelumnya Lini sudah bersembunyi untuk menghindari mereka. Para penjahat itu lalu mengumpulkan para warga di tengah kota, di mana para penjahat mulai menargetkan salah satu pria berpakaian badut untuk dijadikan target menembak. Namun, di tengah itu tiba-tiba pria tua pemabuk bernama Ron datang dan malah mengambil ciu milik Bagong. Alhasil Kolonel Bagong pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyeret Ron dengan menggunakan kuda. Setelah itu, Kolonel Bagong mengirim sebagian pasukannya untuk pergi ke kota lain, sedangkan dirinya dan sisanya akan tetap di sini guna menemukan Lini. Sementara itu, Iqbal dan yang lain mencoba menghentikan Lini dengan cara mengikatnya ke tiang sehingga Lini tidak bisa keluar. Yang juga menyita sepasang pedangnya. Tapi begitu mereka keluar, Lini diam-diam menyembunyikan pisau di sepatu botnya dan menggunakannya untuk melepaskan diri. Si kolonel yang mengenakan topeng karena dulu sempat disiram minyak panas oleh Lini lalu memilih wanita lain untuk menjadi korban barunya. Tetapi suami dari wanita itu mencoba untuk menghentikannya. Alhasil Kolonel Bagong menembak mereka berdua tanpa ampun sampai keduanya meninggal. Melihat kejadian ini, kedua putri si korban pun lari memeluk orang tua mereka. Namun itu malah menarik perhatian si kolonel yang kemudian membawa gadis-gadis itu untuk dieksploitasi. Untungnya, tak lama kemudian, Lini muncul mengenakan gaun merah dan berpura-pura untuk menggoda kolonel. Namun karena badan kolonel bau tronggong, Lini pun meminta kolonel untuk mandi terlebih dahulu. Sedang di samping itu, orang-orang mulai sadar kalau Lini melarikan diri. Perasaan Yang pun sudah tidak enak dan memutuskan untuk membuka pedang legendarisnya. Dan ketika Yang menarik pedang itu, suara lengking terdengar sampai ke telinga pemimpin klan Sat Flut. Alhasil, mereka pun tahu keberadaan Yang. Sementara itu, Lini yang melihat kolonel sedang adus mengambil kesempatan itu untuk membunuh si kolonel. Namun begitu Lini membuka kordengnya, ternyata si kolonel tidak adus dan sudah siap menembak Lini. Kolonel Bagong lalu memanggil anak buahnya untuk mengikat Lini di kasur. Tapi sebelum kolonel menunjukkan roketnya, tiba-tiba Yang muncul dan membunuh semua anak buah kolonel dengan 3 kali gerakan. Ketika Yang hendak membunuh kolonel, Lini malah menghalanginya dan mengeklaim kalau dirinya lah yang boleh membunuh kolonel. Hal ini pun membuat kolonel memiliki kesempatan untuk kabur dengan cara menjatuhkan Lini dari jendela. Setelah itu, ia lari ke dalam gang. Ketika Lini sadar, kolonel keluar dari gang sambil menunggangi kuda. Lini pun langsung melemparkan pisaunya hingga membuat si kolonel terjatuh. Namun, saat topeng kolonel dibuka, ternyata itu bukan kolonel melainkan anak buahnya. Sedangkan Bagong yang asli berhasil menyelinap pergi dan melarikan diri dari kota. Karena kini pedang legendnya sudah terbuka, Yang memutuskan untuk meninggalkan kota karena takut warga kota nantinya dalam masalah besar. Namun para warga mencoba menghentikannya dan menjelaskan kalau para penjahat cepat atau lambat juga akan kembali lagi. Alhasil, Yang pun memutuskan untuk tetap tinggal dan membantu para warga. Mereka lalu bersatu dan menggali kuburan tersembunyi yang di dalamnya banyak sekali senjata serta bahan peledak. Di situ terungkap kalau Ron adalah penembak jitu yang sudah pensiun.
Di malam harinya, Yang dan Ron duduk di taman sambil saling cerita. Ron mengungkapkan kalau ia pernah hidup sebagai penjahat. Sampai akhirnya ia bertemu dengan wanita yang mengubah jalan hidupnya dan memberinya inspirasi untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Tersentuh dengan ceritanya, Yang lalu mencari Lini dan mengembalikan pedangnya sebagai senjata jika terjadi apa-apa. Keesokan harinya, lonceng kota berbunyi yang menandakan musuh semakin dekat. Warga kota pun segera mengambil posisi dan siap untuk melakukan perlawanan, termasuk Ron yang naik ke biang lala. Ketika rombongan kolonel mendekati kota, Ron langsung menembakkan dinamit yang sudah mereka pasang. Ledakan yang dihasilkan membuat sebagian penjahat langsung mati di tempat. Gak cuma itu, Yang juga mulai menebas-nebas para penjahat di dalam debu pasir. Setelah dirasa cukup, Yang kemudian memancing Kolonel Bagong beserta pasukannya masuk ke kota. Dan begitu mereka masuk, Ron serta para warga mulai menembaki mereka. Para penjahat lalu mencoba memanjat untuk menangkap Ron. Namun Ron dengan cepat kabur dan meledakkan biang lala tersebut. Para penjahat yang masih selamat lalu berkumpul kembali untuk meluncurkan serangan brutal ke warga kota. Serangan ini membuat para warga mati satu persatu. Di tengah kekacauan itu, sekelompok ninja bertopeng tiba-tiba muncul di atap. Hal ini menandakan kalau klan Shatflut sudah tiba. Alhasil, pertempuran pun semakin kacau. Yang lalu berhadapan dengan anggota klannya sendiri. Ia menebas mereka satu persatu dengan sangat cepat. Yang dan Lini lalu mempercayakan Iqbal untuk menyelamatkan April, sedang keduanya akan melawan para anggota klan. Namun sayangnya di tengah itu, Iqbal malah terbunuh, sedang April dibawa oleh kolonel masuk ke salah satu rumah. Klan ninja yang juga mengincar April kemudian mengikuti kolonel, tetapi para anggota klan satu persatu mati karena tidak bisa menghindari peluru yang ditembakkan oleh anak buah kolonel. Di saat ini juga listrik tiba-tiba padam. Ternyata itu ulah Yang. Ia lalu mulai membantai pasukan kolonel satu persatu. Setelah itu Yang masuk ke ruangan Kolonel Bagong yang sedang menyandra April. Untungnya sebelum peluru keluar dari pistol, peluru itu lebih dulu disigar oleh Yang. Setelah menyelamatkan April, Yang menyerahkan kolonel ke Lini, sehingga Lini bisa membalaskan dendamnya. Dengan gerakan yang sudah diajari oleh Yang, Lini akhirnya berhasil membunuh Kolonel Bagong. Tapi ini bukan akhir dari semuanya, karena Yang masih harus melawan pemimpin klan Shatflut. Si Master BBID kemudian menantang Yang untuk melakukan duel di luar, dan pertempuran antara keduanya pun berlangsung dengan sangat intens. Keahlian BBID dalam menggunakan pedangnya tentunya membuat Yang lebih unggul dari sang Master, dan akhirnya Yang berhasil memenangkan duel tersebut.
Setelah sang master berhasil dikalahkan, Yang mengucapkan selamat tinggal ke Lini dan penduduk kota tersisa. Meskipun berat, tapi Yang harus pergi karena anggota klan Shatflut pasti akan kapan saja bisa menyerang mereka. Dan Yang tak mau membahayakan April maupun yang lain. Yang juga menyerahkan April ke Lini dan mempercayakannya untuk mengasuh April. Yang lalu berjalan meninggalkan kota serta orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, walaupun dalam waktu yang hanya sebentar. Film ini kemudian ditutup dengan yang kembali ke dunianya untuk menghabisi anggota klannya sendiri yang masih tersisa. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Warrior Y. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Kill.